Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi ini video lanjutan yang kemarin waktu aku minta pulang sama Yusuf berdua dan istriku langsung down mentalnya. Jadi intinya begini ya, aku tuh udah lama pengen pulang sekali ke Indonesia ya, karena udah 4 tahun aku di sini, mungkin ada yang lebih sampai 8 tahun gitu ya. Cuman aku tuh orangnya gimana ya, mungkin kemarin tuh karena ya biasanya aku tuh ya, mungkin teman-teman yang sedang merantau juga merasakan kesepian ya, apalagi di saat pas masuk bulan Ramadan, apalagi masuk Idul Fitri, lihat orang-orang di internet telepon keluarga yang lain, teman yang lain bisa mudik, ketemu keluarganya kan di Indonesia gitu kan. Aku sempat berpikir, kok aku ini udah 4 kali nggak pulang-pulang, gimana nanti dikiranya kita lupa sama keluarga nanti di Indonesia. Oh tidak, aku tuh nggak begitu ya, aku tuh pengen banget sekali pulang ke Indonesia kan. Aku kemarin tuh agak sedikit bisa dibilang agak egois atau gimana gitu ya, mau menuruti kemauanku, pokoknya aku harus pulang gimana pun alasannya, aku harus pulang. Aku sampai ngomong seperti itu ke istriku ya. Ya karena itu faktornya, karena homesick gitu kan. Dan video yang kemarin tuh itu bener-bener niat ingin pulang ke Indonesia ya, dan itu nggak ada sedikit settingan atau apa, dan itu memang aku ungkapkan ke istri ya, kemauanku. Jadi aku juga melihat dia reaksinya, ternyata sesayangnya dia sama Yusuf, nggak mau pisahnya sama Yusuf, tapi dia itu rela mengorbankan itu, memberikan aku izin untuk ke Indonesia dengan Yusuf. Walaupun itu sangat berat sekali ya, seorang ibu pisah sama anaknya yang masih belum 2 tahun gitu, berat banget. Tapi dia bilang, saya tuh sambil dia nangis ya, waktu setelah aku ngomong tuh dia sambil masak ya, masa nangis dia ke aku kan. Sebenarnya jujur saya tuh nggak mau pisah sama Yusuf, saya tuh belum pernah pisah semenit pun sama Yusuf, selalu sama Yusuf, dan tiba-tiba saya disuruh pisah 2 minggu, itu nggak bisa saya bayangkan. Memikirkannya pun saya sampai menangis, keluar air mata sambil masak kan. Tapi aku lihat itu sedih kan, aku lihat dia agak luluh hatiku kan. Tapi aku kembali mikir, di satu sisi lagi aku pun dulu dipisahkan 3 bulan kan, aku juga pengen mudik, jadi aku tahan rasa kasihan gitu kan, aku harus pulang gimana pun. Tapi dia kan nangis dia gitu kan, dan akhirnya besoknya aku pergi bikin paspor sesuai seperti video kemarin. Aku coba bikin paspor sama istri kan, pokoknya aku harus pulang, aku niatnya seperti itu. Aku bilang ke istri, aku tahu berat tapi aku pengen pulang. Dia bilang, ya mau bagaimana lagi, saya harus sabar katanya, walaupun sedih. Ya sabar aja, cuma 2 minggu, aku bilang. Lagian aku nggak pulang selamanya kan, lagian kalau kamu ada waktu kamu bisa nyusul aku ke Indonesia ketemu. Dia bilang nggak bisa katanya. Jadi perusahaannya ini, kantornya ini tidak bisa memberikan izin, cuman istriku karena baru masuk kerja tiba-tiba ngambil libur lagi kan, mewahku, dia ndak enak sama atasannya, sama karyawan yang lain, libur-libur terus kan. Jadi itu yang jadi kendala, yang bikin dia antara dia milih keluarga dan orang kantornya ini juga kan. Dia udah libur setahun, libur lagi, dia itu berat banget, batinnya itu bergejolak. Dan kantornya ini rumah sakit, bukan kantor kayak biasa gini. Istriku ini orangnya majime, orangnya ini patuh nama peraturan. Kantornya ini tidak mengizinkan karyawannya ini untuk keluar kota, jangankan ke Indonesia, keluar dari Kyoto, kota Kyoto yang mana Jepang masih corona, tidak dibolehin. Karena orang rumah sakit, staf rumah sakit kalau keluar kota, kalau dia terinfeksi virus, dia balik ke kantor rumah sakit, dia bisa menginfeksi orang-orang yang lemah di rumah sakit. Pasien-pasien yang lagi bodinya lagi kurang tuh bisa meninggal. Jadi istri gue berpikir sampai sana kan, berat. Jadi dia bilang, mungkin aku nggak bisa nyusul katanya. Ya udah, aku bilang kan, akhirnya aku tetapkan niatku untuk pulang ke Indonesia. Namun setelah aku upload video itu, aku lihat komen-komen kalian semua, aku baca komen-komen kalian semua. Dari 100%, 80% komen kalian tuh semuanya positif. Yang 20% tuh positif juga, tapi yang 20% itu sekitar mendukung aku untuk pulang ke Indonesia. Ya dibilang, Dian sudah 4 tahun loh sabar di Jepang, lebih baik ketemu orang tua cepat-cepat kan, kita nggak tahu umur. Ada yang komen seperti itu. Dan 80% ada yang ambil tengah-tengahnya. Kalian itu subscriber itu seperti guru ya, jadi guru menasihatiku seperti
seorang guru menasihati muridnya. Aku bacain semua komennya. Dari sana aku berpikir, ada yang komen, "Bang, sebaiknya diskusikan dulu. Anak masih kecil, kasihan Fatimah, kasihan istrinya begini-gini." Pokoknya komennya itu bagus-bagus. Sehingga semua aku baca dan aku sedikit merenung dan berpikir lagi, iya juga ya, bagus juga komennya ini, benar masuk akal kan. Tapi aku tetap pengen pulang kan. Pokoknya harus pulang, tetap niatku pengen pulang. Namun finally, semua keputusan kan, kita kan cuma merencanakan kan, Allah yang menentukan kan. Jadi keputusan terakhir ya paling tinggi itu orang tua ya. Akhirnya aku minta konsultasi, minta nasihat sama ibuku. Akhirnya aku telepon Umi. Umi udah nonton video tuh, Umi tuh nonton video semua. Aku kenapa bikinkan video tuh? Biar dia tahu kondisiku di Jepang seperti ini loh. Begini loh beratnya aku untuk mudik ke Indonesia. Bukan berarti aku tuh tidak mau bertemu keluarga di Indonesia. Bukan berarti aku nggak mau pulang. Ya seperti yang di video yang ibu, bapak, atau teman-teman kalian, teman-teman nonton di video. Seperti itulah aku menyusun rencana yang gagal untuk pulang ke Indonesia. Sehingga ibu yang udah nonton di rumah mengerti akan hal tersebut. Akhirnya aku telepon dinasehati. Sewaktu aku telepon ibu dulu, aku bilang aku mau mudik, dia itu senang banget, senang akhirnya bisa pulang ketemu Yusuf. Tapi ibu bertanya, gimana perasaannya Fatimah, apa dia tidak sedih, khawatir pisah sama anaknya? Aku bilang, enggak apa-apa, sebentar doang, coba diskusikan lagi, kata ibu. Tapi aku kan kekeh pengen pulang. Dan tahu-taunya ternyata istriku sedih kan. Dan aku telepon ibu lagi, dengan nasihat. Katanya ibu, dipikirkan lagi, kasihan istri Fatimah, takutnya kenapa-napa. Yusuf masih kecil juga. Umi tuh pengen banget ketemu sama Yusuf, sama kalian ya. Cuman Umi juga nggak tega lihat kondisi Fatimah kan. Mikirkan kerjaan, mikirkan Devisa sama Yusuf, mikirkan aku berdua bawa Yusuf naik pesawat, naik mobil, naik kereta, bawa barang sana sini, dipikirkan kan seperti itu. Umi minta ditunda saja dulu pulangnya, kalau bisa pulangnya itu berbarengan sama istri semua ya, biar kita bisa kumpul di sini, jangan pisah-pisah seperti itu. Akhirnya aku mikir, tapi saya pengen pulang. Umi bilang, ya sabar aja dulu, yang penting Umi bisa lihat kalian di video sehat, Dian juga bisa lihat Umi lewat video call sehat, itu saja sudah cukup dulu. Kita sabar aja dulu, Allah belum ngasih izin kita untuk bertemu. Mungkin kita bisa ketemu next lagi baik-baik di Jepang sama istri, sama anak. Pikirkan lagi, susun rencana yang bagus, baru nanti kita kumpul di Lombok. Ya pasti insya Allah aku pasti pulang ke Indonesia ya. Kalau bisa itu pas lebaran. Jadi niat aku, kenapa aku kekeh pengen pulang ke Indonesia pun, aku juga pengen sunat Yusuf ya, pengen nyunat dia, akikah dia juga, itu yang bikin aku terbebani. Aku harus pulang, pengen gini-gini, karena di Jepang tuh susah ngurus gini. Dan di Jepang mahal, itu juga yang bikin aku pengen cepat pulang ke Indonesia. Dan ternyata karena Umi sudah ngomong seperti itu, finally yang memutuskan Umi. Apapun yang aku bilang, apapun yang aku rencanakan, apapun yang aku lakukan, ujung-ujungnya tetap hakimnya itu tetap Umi sama bapak di rumah. Kalau dia udah bilang nggak apa-apa, nggak usah pulang dulu, ya udah harus dengar. Nanti kalau dia bilang begitu aku pulang, tetap nanti di jalan ada apa-apa kan nggak berani kan, karena orang tua yang ngomong ya. Akhirnya aku urungkan untuk pulang tahun ini, tapi semoga saja tahun depan atau enggak libur bulan 1 bisa pulang. Ini aku rencana nggak jadi pulang ini belum aku sampaikan ke istriku ya. Jadi istriku sekarang masih menganggap aku akan pulang bulan 8. Jadi dia setiap hari itu selalu menunjukkan happy face gitu ya, padahal hatinya galau ya. Sekarang aku mau kasih tahu dia kalau aku nak jadi pulang. Umi udah ngomong begini, nanti aku kasih ngomong sama Umi juga. Dia masih tidur, ntar kita ajak ngomong. Oke, dia udah bangun, ayo kita ke sana. Hari daiji na hanashi ga arimasu. Umi na ngarawas na Umi na. Nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arah hepa nih.